Kisah sahabat Nabi Ukasah yang ingin mencambuk Rasulullah. Kisah ini bermula setelah surat An-Nasr diturunkan. Surat ini menurut penafsiran Ibnu Abbas menandai wafatnya Rasulullah dalam waktu yang tidak lama setelah surat ini diturunkan. Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa setelah surat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Jibril, jiwaku sudah terasa lelah." Jibril mengatakan, "Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia, dan pasti Tuhanmu akan memberikan sesuatu kepadamu dan kamu akan merasa ridha." Mendengar jawaban Jibril, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal memanggil semua sahabat dan kaum muslimin berkumpul di Masjid Nabawi. Tidak lama penuhlah masjid itu karena para sahabat sudah lama sekali tidak mendengarkan tausiah Rasulullah. Kemudian Rasulullah memimpin sholat dan naik ke atas mimbar. Terlihat beliau duduk lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat menahan sakit yang dideritanya. Di momen inilah Rasulullah berkhutbah yang membuat hati bergetar dan membuat mata menangis. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai manusia, bagaimanakah aku ketika menjadi nabi bagi kalian?" Para sahabat menjawab, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikanmu, wahai Rasulullah. Sungguh engkau bagi kami seperti seorang ayah yang penyayang dan seorang saudara yang tulus dan pengasih. Engkau telah menunaikan seluruh risalah Allah, menyampaikan wahyunya dan berdakwah dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Kami berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikanmu dengan sebaik-baik balasan sebagai bentuk terima kasih sebuah umat kepada nabinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Pada akhirnya sampailah pada suatu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian, wahai sekalian kaum muslimin, aku meminta kalian dengan nama Allah dan hakku atas kalian, siapa saja yang pernah aku zalimi, hendaklah ia berdiri dan meminta qisas, pembalasan yang setimpal dariku sebelum qisas di hari kiamat kelak. Adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berhutang dengan manusia." Mendengar hal itu, tiada seorang sahabat pun yang berdiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk kedua kalinya kepada para sahabat. Tetap tidak ada yang berdiri seorang pun. Sampai 3 kali Rasulullah mengulangi kalimat yang sama. Para sahabat tetap terdiam karena memang tidak ada. Tiba-tiba bangun seorang lelaki tua renta. Sosok itu bernama Ukasah. Ukasah lantas bercerita, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlu engkau berbuat apa-apa." Rasulullah berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasah." Ukasah berkata, "Demi ayah dan ibuku, andai engkau tidak mengucapkan kalimat itu sampai 3 kali, pasti aku tidak akan maju. Dulu aku pernah bersamamu dalam satu perang. Setelah perang selesai dan kita mendapatkan kemenangan, kita segera pulang. Untaku dan untamu berjalan sejajar. Aku turun dari unta untuk mendekatimu karena aku ingin mencium pahamu. Namun tiba-tiba engkau mengangkat pecut dan pecut itu mengenai perutku. Aku tidak tahu apakah kejadian itu engkau sengaja atau engkau ingin memecut unta." Mendengar cerita Ukasah, para sahabat pun kaget. Mereka semua berdiri, tidak menyangka sosok Ukasah berani bertindak seperti itu. Karena para sahabat sangat yakin Rasulullah tidak sengaja, apalagi terkena sebetan pecut ketika naik kuda atau unta adalah hal yang biasa. Mereka marah pada Ukasah. Namun Rasulullah tidak marah dan berkata, "Wahai Ukasah, aku berlindung dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin aku sengaja hendak melibasmu? Sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Ukasah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang tinggi, Ukasah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah." Kala itu Ukasah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepadanya,
Sungguh engkau tidak berperasaan Ukasah. Bukankah baginda Nabi Muhammad SAW sedang sakit? Timpal seorang sahabat. Kemudian Rasulullah meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah radhiyallahu anha. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal? Bilal menjawab dengan nada sedih, cambuk ini akan digunakan Ukasha untuk memukul Rasulullah. Mendengar itu, terperanjat dan menangislah Fatimah seraya berkata, kenapa Ukasha hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit, kalau mau memukul, pukullah aku anaknya. Bilal berkata, sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua. Bilal lantas membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikannya kepada Ukasha. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasha berjalan menuju hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq berdiri dan berkata, wahai Ukasha, cambuklah aku, sesungguhnya aku adalah orang yang pertama yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulullah. Cambuklah aku. Lalu dijawab oleh Rasulullah, duduklah Abu Bakar, ini urusanku dengan Ukasha. Ukasha melanjutkan langkahnya menuju ke hadapan Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukasha sambil berkata, Ukasha, kalau engkau mau memukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku. Rasulullah berkata, duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dengan Ukasha. Ukasha kembali melanjutkan langkahnya menuju hadapan Rasulullah. Tiba-tiba berdirilah Ali bin Abu Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Ali menghalangi Ukasha dan berkata, Ukasha, pukullah aku saja. Darah yang mengalir pada tubuhku ini sama dengan Rasulullah. Pukullah aku. Lalu Rasulullah kembali menjawab, duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Ukasha. Ukasha semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasha sambil memohon, wahai paman, pukullah kami, kakek sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman. Kami cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman. Rasulullah berkata, wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian, ini urusan kakek dengan paman Ukasha. Begitu langkah Ukasha sampai di tangga mimbar, dengan lantang ia berkata, bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah. Mendengar permintaan Ukasha, Rasulullah meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah, kemudian duduk pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasha berkata lagi, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Mendengar perkataan Ukasha, para sahabat semakin geram. Namun tanpa berlama-lama, dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah, sedangkan beberapa batu terlihat terikat di perut beliau, pertanda sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Ukasha, segeralah. Ukasha langsung menghambur menuju Rasulullah. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah seerat-eratnya. Sambil menangis sejadi-jadinya, Ukasha berkata, ya Rasulullah, ampuni aku, maafkanlah aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka, maafkan aku ya Rasulullah. Mendengar itu, Rasulullah berkata, engkau harus memukul atau memaafkan aku, wahai Ukasha. Ukasha menjawab, aku telah memaafkan engkau dengan harapan Allah akan memaafkan aku di hari kiamat. Rasulullah SAW dengan senyum berkata, wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah orang tua ini atau Ukasha. Semua sahabat menitikkan air mata, kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah.